Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimitro Fabian dari Gantara Safiro Dias dengan NIM 24010300033 dari kelas 3C Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang setiap hari kita alami, tapi mungkin jarang kita sadari, yaitu komunikasi massa. Mulai dari menonton berita di TV, membaca artikel di media, menonton YouTube, semuanya termasuk dalam proses komunikasi massa. Yang pertama, jadi apa sih komunikasi massa itu? Secara sederhana, komunikasi massa adalah penyampaian pesan melalui media massa kepada banyak orang sekaligus. John R. Peter bilang, komunikasi massa itu pesan yang dikomunikasikan lewat media kepada sejumlah besar orang. Sementara George Gardner menambahkan komunikasi massa melibatkan produksi dan distribusi pesan berbasis teknologi dan lembaga seperti televisi, radio, atau media online. Komunikasi massa punya beberapa ciri khas. Menurut Elizabeth Noel Newman, ada 4 tanda utamanya. Yang pertama, bersifat tidak langsung. Yang kedua, satu arah. Yang ketiga, terbuka untuk umum. Yang keempat, punya publik yang tersebar secara geografis. Nurdin juga menambahkan bahwa komunikasinya melembaga, pesannya umum, berlangsung serempak, dan dikontrol oleh yang disebut gatekeeper, yaitu pihak yang menyaring pesan sebelum disebarkan, seperti editor atau produser berita. Nah, komunikasi massa nggak cuma buat nyebar berita aja. Dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999 disebutkan, media massa berfungsi untuk menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan melakukan pengawasan sosial. Efeknya bisa macam-macam, bisa memengaruhi pengetahuan, perasaan, atau perilaku. Jadi, jangan heran kalau iklan atau berita bisa mengubah cara kita berpikir, bahkan bertindak. Nah, yang menarik, komunikator dalam media massa bukan individu, tapi institusi. Misalnya, redaksi, perusahaan, media, atau tim kreatif. Komunikator yang baik harus punya strategi, perhitungan biaya, dan tentu saja etika. Seperti kata Aristoteles, komunikator perlu etos niat baik, pikiran baik, dan karakter yang baik. Sementara audiens atau halayak dalam komunikasi massa itu besar, beragam, dan anonim. Artinya mereka tidak saling kenal. Meski begitu, tetap setiap orang punya filter sendiri dalam menerima pesan, tergantung latar belakang budaya, pendidikan, dan pengalaman mereka. Etika juga penting banget. Jurnalis dan semua yang terlibat di media harus bertanggung jawab atas apa yang mereka siarkan. Kebebasan pers memang penting, tapi harus diiringi tanggung jawab dan kejujuran. Artinya, berita harus benar, objektif, dan tidak memihak. Media juga wajib melakukan koreksi kalau salah, serta memberi ruang bagi pihak yang dituduh atau membela diri. Intinya, media harus adil untuk semua orang. Oh iya, ada beberapa model yang menjelaskan bagaimana pesan media bekerja. Yang pertama, one step flow communication, yaitu pesan langsung dari media ke masyarakat. Lalu ada two step flow, di mana pesan media disebarkan melewati opini leader yang berpengaruh di lingkungannya. Dan yang terbaru, multi-step flow, di mana pesan berjalan dua arah. Audiens tidak akan cuma menerima, tapi juga memberi umpan balik, terutama lewat media sosial. Nah, teman-teman, media massa itu luas banget loh. Dari surat kabar berfungsi untuk menginformasikan, mengedukasi, dan untuk menghibur.
Terus ada majalah dengan konten yang lebih mendalam dan visual menarik. Terus ada radio yang fleksibel dan bisa didengar di mana saja, atau televisi yang menggabungkan gambar dan suara, membuatnya paling berpengaruh. Di film yang selain hiburan, bisa juga jadi alat edukasi untuk pembentukan karakter. Tentu saja internet media paling modern yang menggabungkan semuanya secara cepat, interaktif, dan global. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya komunikasi massa bukan cuma soal menyebar pesan, tapi juga bagaimana pesan itu bisa mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat. Sebagai audiens, kita perlu jadi penerima yang cerdas, menyaring, memeriksa fakta, yang tidak langsung percaya pada semua yang kita lihat di media. Karena di era digital seperti sekarang, kita bukan cuma penerima pesan, tapi juga kita bagian dari arus komunikasi itu sendiri. Saya Dimitra Fabian Dirgantara Saferodias. Terima kasih.